Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali di kajian rutinan Sabtu malam Ahad ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Bukti manusia tidak wajib sholat. Selama ini sebelum saya baca ayatnya, selama ini kan seolah-olah kita yang merasa wajib untuk sholat. Nah, selama ini kita merasa wajib untuk sholat, yakni wajib untuk nyembah. Nyembah atau sholat yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara yang ada, sementara yang wujud, sementara yang hidup di hati kita hanyalah diri manusianya, hanyalah makhluknya, hanyalah ciptaannya, bukan penciptanya, bukan Allahnya yang ada. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa mengingat Allah, sementara selama ini kita hanya
mengingat diri kita sendiri. Di dalam apapun yang kita kerjakan, sholat 5 waktunya yang diingat ya diri kita sendiri yang merasa sholat. Di dalam ibadah-ibadahnya yang kita ingat hanyalah kita sendiri yang merasa mampu beribadah. Di dalam melakukan kebaikan amal-amalnya kita ketemu diri kita sendiri yang merasa mampu beramal dan mampu berbuat baik. Semua itu kembali kepada linas. Maka itu bukan sholat. Maka itu bukan zikir. Maka tak wajib manusia itu sholat. Kenapa? Karena manusia belum ketemu yang disolati. Maka tak wajib manusia itu sholat karena manusia belum menemukan Tuhan yang disembah, belum menemukan Tuhan yang diabdi. Lalu bagaimana mungkin sholat itu bisa diterima oleh Tuhan yang diabdinya, sementara Tuhannya gaib, Tuhannya tiada. Bagaimana mungkin sholat itu bisa diterima? Maka tak wajib bagi manusia yang belum kenal Tuhannya untuk sholat. Kenapa? Karena pasti sholat dan ibadahnya hanya untuk memajak-majaki Allah saja. Sholat ibadahnya hanyalah untuk menokoh-nokohi Allah saja. Apa maknanya? Di dalam sholat dan ibadahnya nokoh-nokoh, majak-majak, ingin pahala. Di dalam sholat dan ibadahnya nokoh-nokoh, ingin surga, ingin apa yang dikehendaki, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, semoga terkabul dengan sholat dan ibadahnya. Semuanya penuh dengan perpajak-pajakan. Maka dari itu Nabi Isa Imam Mahdi yang dikatakan turun ke dalam dunia ini, yakni di dalam hati setiap manusia untuk menghancurkan pajak-pajak itu supaya manusianya bisa sholat. Selama perpajakan itu masih ada, selama hati manusia belum merdeka, maka tak akan pernah bisa sholat. Maka dari itu ada sebagian manusia yang berkata, selagi hati kita belum bersih, maknanya negara ini belum negara Islam, maka tak wajib sholat. Itulah maknanya bila dalam hati kita masih kotor dengan fahsya wal munkar, dengan kemanusiaan kita yang merasa menjadi penguasa di dalamnya, maka tak akan pernah bisa sholat, tak akan pernah bisa menyembah, kecuali menyembah dirinya sendiri, memulia-muliakan dirinya sendiri, mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhannya gaib, karena Tuhannya tidak ada. Jadi sholat ibadahnya hanya ilusi, halusinasi, bayang-bayang, pemahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Eto-eto sholat, eto-eto ibadah, pura-pura sholat, pura-pura ibadah, padahal di dalamnya menghina dina Tuhannya, mentiadakan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya tak bisa berkuasa atas manusianya. Karena manusianya lah yang selama ini merasa berkuasa atas Tuhannya, maka manusianya lah yang merasa bermakrifat kepada Tuhannya, maka manusianya lah yang merasa berhakikat kepada Tuhannya, maka manusianya lah yang merasa bertorekoh kepada Tuhannya, maka manusianya lah yang merasa bersyariat kepada Tuhannya, seolah-olah semua itu milik manusianya. Batal sholat dan ibadahnya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi malaikat, malik, penunggu neraka, penunggu api yang ada di dalam dadanya. Apapun yang dilakukan ya serba terbakar. Kenapa? Malik, kepemilikan, mulk. Maknanya semua yang kulakukan hanyalah milikku. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan itu gaib kok. Nah,
Bila demikian, apakah solat-solat ibadah kita bisa diterima? Maka itu tak wajib manusia itu solat bila belum mengenal yang disolati, bila belum mengenal yang disyahadati, bila belum mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan hidup, solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas solat, seolah-olah kita yang berkuasa atas ibadah, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah-olah kita yang merasa bisa mematikan diri. Tuhannya tidak bisa apa-apa. Ini kalau diartikan untuk Allah. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya, katakanlah Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu. Muhammad di sini maknanya katakanlah wahai seluruh manusia. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah milik Allah. Ini yang benar maknanya. Tuhan seluruh alam maknanya, yang bisa mensolatkan aku hanya Allah. Maknanya yang bisa mengibadahkan aku hanya Allah. Maknanya yang bisa menghidupkan aku hanya Allah. Maknanya yang bisa mematikan aku hanya Allah, Tuhan seluruh alam. Namun kalau dimaknai atau ditafsiri untuk Allah, seolah-olah kita yang jadi Allah. Ini loh Allah, aku yang bisa sholat. Ini loh Allah, aku yang bisa ibadah. Ini loh Allah, aku yang bisa hidup dan mati. Ini untukmu. Seolah-olah kita yang jadi penguasa. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan, bila ditafsirkan untuk li. Untuk maknanya li di sini, lillah, milik Allah. Inilah tanda bukti bahwa manusia tak pernah bisa sholat, manusia tak pernah bisa ibadah, manusia tak pernah bisa hidup, bahkan manusia tak pernah bisa mati bila tak ada Allah. Maka dari itu manusia tidak wajib sholat dan ibadah alias enjoy saja bila sudah kenal yang punya sholat, bila sudah kenal yang punya ibadah, bila sudah kenal yang punya hidup, bila sudah kenal yang punya mati, enjoy saja. Kenapa? Karena kita hanyalah diperankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa manusia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena yang menghidupkan manusia wajib Allah. Karena yang menggerakkan manusia wajib Allah. Karena yang menjaga manusia wajib Allah. Karena yang mencukupi manusia wajib Allah. Karena yang menguasakan manusia untuk bangun tidur sampai tidur lagi, untuk sholat, untuk ibadah, untuk kerja, untuk makan, untuk minum, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik onta dan sebagainya, hanya Allah. Apa manusia kerjaannya? Menengok, wae, diam saja, enjoy saja, nikmati apa yang diperankan oleh Allah kepadamu.
Itulah yang dimaksud enjoy saja. Ketika sholat di dalam hati kita, kita sudah tak merasa ngaku-ngaku lagi bahwa sholat dan ibadah ini aku yang mengerjakan. Bila sudah tak ada pengakuan di dalam sholatnya, maka inilah yang dimaksud al-ikhlas sendiri yang menggerakkan hambanya. Al-ikhlas sendiri yang menguasai hambanya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Melihat, Mendengar, Allah Maha Berkalam, Allah Maha menggerakkan badan ini. Maka tugasmu matikan dirimu. Nah, ini maknanya. Disuruh diam dan menyaksikan siapa yang bergerak ini. Ini maknanya. Jadi orang yang bisa sholat adalah orang yang tak bisa sholat lagi. Bagi orang yang merasa bisa sholat, hakikatnya ya ndak sholat, yang maksiat saja. Namun bagi orang yang sudah tak mampu sholat lagi, ya itulah sebenarnya sholat. Bila manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya di dalam kekuasaan hidup dan badannya, maka disitulah makna sholat itu sendiri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat, maknanya dirikan hidupmu, bahwa hidupmu itulah aku Allah. Ini maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud sholat di sisi Allah itu. Maka ketika manusianya sudah sampai di makam itu, ketika manusianya sudah sampai di dalam penyerahan hidup dan badan serta apapun yang dimiliki oleh manusia sudah diserahkan kepada manusia, maka hanya Allah yang menyaksikan manusia. Hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Hanya Allah yang menjaga, memelihara, mencukupi manusianya. Dan manusianya tidak bisa menyaksikan apa-apa lagi kecuali terima ing pandumi Gustine. Dan manusia pun tak wajib bersahadat, apalagi sholat. Syahadat itu loh tak wajib. Kenapa? Karena manusia benda mati. Karena manusia makhluk, bukan kholik. Yang bisa bersahadat, yang bisa menyaksikan itu hanyalah Sang Pencipta, hanyalah kholiknya, manusianya yang disaksikan oleh Sang Pencipta. Maka bila manusianya sudah tak merasa bisa menyaksikan dirinya lagi, ya itulah yang dimaksud haulahu linuriyahu min ayatina, untuk menyaksikan ayat-ayatku. Ya itulah yang dimaksud syahadat itu, ketika hanya Allah yang bersyahadat kepada dirinya dan hanya Allah yang bersyahadat kepada semua ciptaannya. Contoh begini. Baju, celana, mobil, pesawat, rumah, hotel, apapun yang saya punya, pasti hanya saya yang menyaksikan apapun yang saya punya. HP milik saya, mesin cuci milik saya, sendok garpu, piring milik saya, makanan di rumah milik saya, rumah, kursi, kamar mandi, kasur dan sebagainya. Mereka hanyalah milikku. Aku yang bisa menyaksikan mereka karena mereka milikku. Akan tetapi mereka, kasur, kursi, rumah, mobil, motor, HP, tidak akan pernah sedikit pun bisa menyaksikan kita.
Kenapa? Karena mereka hanya milikku. Tak mungkin mereka bisa menyaksikan aku. Kalau mereka semua bisa menyaksikan aku, enaklah. Aku tidak usah jaga mereka. Kenapa? Karena mereka pasti selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Jadi tidak usah jaga-jaga lagi. Kalau mereka bisa menyaksikan aku. Kenapa? Karena mereka tak seperti aku. Karena mereka benda mati milikku, ciptaanku. Sama dengan demikian. Kita hanyalah makhluk. Hanya ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Ya Allah lah yang menyaksikan aku. Biar Allah yang bertajalli padaku. Biar Allah yang mi'rad, Allah yang wusul, Allah yang menghidupiku, yang menguasaiku. Sedangkan aku di dalam penjagaan Allah. Aman, enjoy saja, maksum. Dosaku yang dulu, dosaku yang sekarang, dosaku yang akan datang amblas babar pisan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa? Karena bagaimana mungkin Anda bisa berbuat dosa bila Anda hanya makhluk, bukan pencipta? Jadi adanya dosa itu karena manusianya merasa maha pencipta segala laku-lakunya sendiri. Maka terbebanilah manusia kena doktrin agama, yakni kena dosa. Yang mana? Dosa itu yang mana? Tidak tahu. Jadi hakikat dosa itu ketika diri manusiamu masih ada di dalam dadamu yang lebih berkuasa daripada Tuhanmu, ya itulah dosa. Jadi sholatnya dosa, tidak wajib. Ibadahnya dosa, tidak wajib. Syahadatnya dosa, tidak wajib. Kenapa? Karena kita bukan pencipta. Karena semua itu hanyalah milik pencipta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, milik Allah semuanya. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, semuanya atas diri ciptaannya. Dan tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi semuanya hanya milik Allah. Bila manusianya masih merasa bisa syahadat, bila manusianya merasa bisa sholat, bila manusianya merasa bisa zakat, bila manusianya merasa bisa berpuasa, bila manusianya merasa bisa haji umroh, maka sesungguhnya itulah kedustaan dan kebohongan yang amat besar. Kenapa? Karena manusia telah mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya sebagai pencipta apa yang dilakukannya, sehingga Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, lah nyembah apa selama ini? Mari kita buktikan bahwa manusia tak wajib sholat, tak wajib syahadat. Apa buktinya? Coba kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-96. Coba kita buka bersama surat Al-Isra ayat yang 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, katakanlah Muhammad dalam kurung. Jadi dalam kurung Muhammad ini hakikatnya katakanlah wahai manusia. Katakan di mana? Dalam hatimu. Serulah hatimu. Katakanlah dalam kurung Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Jelas sudah. Jadi katakanlah, serulah manusia itu cukup Allah yang menjadi saksi antara Allah dengan hambanya, antara Allah dengan manusianya. Allah yang menyaksikan, manusia tidak bisa menyaksikan apa-apa.
Tapi bila manusia merasa bisa menyaksikan, berarti Allahnya buta, Allahnya tuli, Allahnya bodoh. Kenapa? Manusianya yang merasa pintar. Karena Allahnya gaib yang wujud manusia. Lah kebaliklah imannya. Masa Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Mestinya manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud. Baru benar penyaksiannya. Coba kita hayati. Dulu 50 tahun yang lalu kan saya gaib. Tidak ada di dunia ini. Itulah hakikat sejati diri Abdul Halim dan diri kita manusia. Sejatinya yang gaib itu kita. Tidak bisa membuat hidup. Bagaimana mungkin yang gaib bisa menciptakan hidup? Yang tidak ada menciptakan hidup. Yang tidak ada menciptakan badan. Mana mungkin? Manusia hanyalah pengakuan merasa memiliki hidup dan badan saja sehingga menjadi malaikat malik, penjaga anar, abadan abadah, menjadi penjaga neraka, panasnya neraka. Kapan itu? Ya ketika manusianya belum beriman kepada Tuhannya, ketika manusianya belum masuk Islam. Islam itu apa sih? Islam itu menyerah. Bukan Islam kata-kata saja. Ketika hati kita menyerah, rela, ridho bahwa hidupku ini Allah. Ya itulah Islam. Otomatis apapun yang digerakkan, yang dikerjakan pasti serba lillahi ta'ala. Tapi manusia kebanyakan takut. Kalau ngaku aku ini Allah, takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Wong sudah kafir di sisi Allah kok takut kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang di dalam ayat-ayat suci Alkitab manusia kebanyakan memahami dengan versi-versinya, hawa nafsunya sendiri, sehingga banyak perpecahan, sehingga banyak perdebatan di atas kitab suci, Alkitab dan agama-agama di dunia ini. Akan tetapi bagi manusia yang sudah ketemu dengan kitab asli, hakikat diri sejatinya, kitab Al-Qadim, yang mana la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, yaitulah kitab Al-Qadim, maka sudah tidak ada perbedaan lagi. Karena sudah ahad. Pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, yang sudah memahami kajian uripi Allah ini, pasti ketemu dengan kedamaian, ketenangan, keesaan. Tidak ada perdebatan lagi tentang agama dan pertuhan. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang bisa bersahadat itu ya hanya Allah. Karena selama ini manusia hanyalah menyembah bayang-bayangnya sendiri, menyembah kewujudannya sendiri, sehingga terhalang dari bertemu dengan kewujudan Tuhan yang telah mewujudkannya. Dan yang dikatakan sholat atau syahadat itu apa sih? Katanya sholat itu induknya segala ibadah. Tapi bila di dalam sholat kita yang kita temui di dalamnya bukan Allah, ya pasti induknya rusak. Apalagi di luar sholat, ya pasti rusak semua. Karena induknya saja sholat. Sholat itu apa sih? Ingat. Ingat itu apa sih? Bila yang ada diri manusia kita yang wujud, pasti kita ingat bahwa diri kita ini ada. Manusianya yang ada, manusianya yang jadi Tuhan. Tapi bila yang ada ini hanya Allah, maka itulah la ilaha illallah. Maka itulah puncak-puncaknya segala agama. Maka itulah agama rahmatan lil alamin.
Jadi ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, apapun gerakan manusianya pasti lillahi ta'ala. Tidak usah niat-niat lagi, otomatis. Apa buktinya? Coba kita lihat. Kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-106. Yang ke-103. Ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, apa maknanya salatmu? Menyelesaikan kepasrahanmu, rela, ridho bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu. Bagaimana biasa, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat itu ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kapan waktunya? Ketika manusianya sudah di dalam lillah. Itulah kewajiban sholat. Siapa yang wajib sholat? Allah sendiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang sudah tunduk patuh kepada apapun yang sudah diperankan Allah. Itu waktunya. Kapan itu? Ya ketika manusianya telah dibimbing baiat, diputus manusianya. Itulah waktunya manusia sholat. Apa maknanya sholat? Selalu ingat bahwa yang duduk, yang berdiri, yang berbaring, yang naik motor, yang naik mobil, yang mandi, yang tidur, yang makan, yang minum, hanya Allah yang berkuasa. Itulah sholat. Maknanya waktu sholat itu ketika manusianya sudah beriman. Maknanya iman itu apa? Iman kepada hanya Allah yang wujud. Bila manusianya belum ketemu waktu yang ditentukan, ya ora wajib sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib syahadat. Kenapa? Wong belum Islam. Wong belum kembali kepada Allah, ya ndak wajib. Kenapa? Karena bukan hamba-hambanya Allah, tapi selama ini Abdul Halim, hambanya Abdul Halimnya sendiri. Selama ini Abdul Halim, hambanya setan. Jadi meskipun Halim sholat, Halim ibadah, Halim syahadat, Halim berbuat baik, semuanya demi setan. Demi kemuliaanku sendiri, demi kebanggaanku sendiri, demi setan, maka tak akan sampai sholat dan ibadahnya ketika Abdul Halimnya masih jadi penguasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di Sabtu malam Ahad rutinan ini, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البريات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabatku yang mengikuti live malam ini. Dan bila Anda yang baru bergabung, bisa diulang kaji atau dilihat kembali di YouTube Uripe Allah. Semua paparan atau live yang ada di TikTok ini akan diunggah di YouTube. Saya sampaikan Waalaikumsalam juga kepada para sahabatku yang sudah hadir di sini. Monggo silakan kita mudzakarah. Ada yang mau naik? Silakan. Atau ada yang mau bertanya-tanya lewat kolom komentar, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butter ya, butterfly, ya. Kurang kelihatan ya, memang maklumlah sudah tua, meripatnya kurang begitu awas, sudah burung ini, butuh kacamata. Silakan Kang Mas. Salam santunku selalu dari Langkat, Sumatera Utara. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya apa yang dipaparkan. Semoga dipahami dan diaplikasikan di dalam keseharian. Jadi judulnya manusia tidak wajib sholat. Loh, kok bisa manusia tidak wajib sholat? Karena sholat hanyalah milik Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa sholat sementara manusianya belum kembali kepada Allah? Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka ya itulah yang dimaksud sholat itu. Ketika akimis sholat lidhikri, ketika manusianya hanya ingat bahwa hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, dan bukan lagi manusianya yang mengingat, karena manusianya sudah kembali kepada man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, bahwa diri manusianya itulah yang gaib, yang tidak ada. Hanya Allah lah yang wujud dan hanya Allah lah yang ada. Maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka kembalilah manusia kepada kedudukan manusianya. Apa itu? Makhluk. Hanya diperankan Tuhannya. Ketika manusia menyadari semua peran yang diperankan ini bukan milik manusianya, akan tetapi peran ini hanyalah milik Tuhannya, yaitulah sholat itu. Maka dari itu sholat itu ditentukan waktunya. Kapan? Ketika manusianya sudah inna dina indallahil Islam. Ketika manusianya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika hati manusia itu pasrah kepada Tuhannya. Memasrahkan apa yang dipasrahkan, hidupnya dipasrahkan, bukan hidup manusianya lagi. Badannya dipasrahkan, bukan badan manusia lagi.
apapun aktivitas di dalam hidup dan badan sudah dipasrahkan semuanya kepada yang punya, yakni Tuhannya. Itulah yang dimaksud selamat, jalan yang lurus. Itulah yang dimaksud sholat itu. Jadi bukan sholat-sholat yang selama ini kita kerjakan, itu sholat lambang, itu sholat simbol saja, simbol atau kiasan atau lambang saja. Akan tetapi selama ini yang kita sembah, yang kita agung-agungkan lambangnya, yang kita agung-agungkan bayangannya. Siapa bayangannya? Manusia yang kita agung-agungkan. Karena manusia adalah bayangan Tuhan, kita tak pernah mengagungkan yang punya bayangan. Kenapa? Karena bayangan selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi manusia tak merasa menjadi bayangan Tuhan. Kenapa? Karena manusianya sudah melebihi Tuhannya. Itulah manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu agama-agama yang ada di dunia ini guna untuk jalan menuju kembali kepada Tuhan. Akan tetapi banyak manusia termasuk saya, banyak yang masih terbelenggu di dalam doktrin-doktrin atau hukum-hukum syariat agamanya masing-masing, sehingga terpecah belah antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga terpecah belah antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, meskipun agamanya sama tapi masih diblok-blok dengan golongan-golongannya. Kenapa? Karena manusia menciptakan agama-agamanya sendiri versi hawa nafsunya. Menciptakan agama-agama sendiri versi pemahamannya sendiri-sendiri, bukan pemahaman Tuhan. Kenapa? Karena manusianya tidak rela yang wujud ini Tuhan. Karena manusianya tak rela yang hidup ini Tuhan. Karena manusianya tak rela yang berkuasa ini Tuhan. Mana mungkin bisa kembali kepada Tuhan? Hanya orang-orang yang sudah merelakan dirinya kembali kepada Tuhannya, yaitulah orang-orang yang masuk agama Tuhan. Orang-orang yang lurus pandangannya hanya la ilaha illallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua bisa memahami ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila sudah tak ada pertanyaan lagi, saya undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.